Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut adalah vitamin A, C, D, E, K, dan B. Ada B6, kemudian B12. Kemudian walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, tapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Kemudian gangguan kesehatan ini dikenal dengan istilah avitaminosis. Contohnya adalah bila kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami kerabunan. Di samping itu, asupan vitamin juga dapat boleh berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh. Secara garis besar, vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu B dan C. Sedangkan vitamin lainnya, yaitu vitamin A, D, E, dan K, bersifat larut dalam lemak. Mineral dalam arti farmasi adalah zat atau benda yang terbentuk oleh proses alam. Biasanya bersifat padat serta tersusun dari komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik yang tertentu pula. Mineral terbentuk dari atom-atom serta molekul-molekul dari berbagai unsur kimia, di mana atom-atom tersebut tersusun dalam suatu pola yang teratur. Sedangkan para ahli mengemukakan beberapa pengertian mengenai mineral, yakni mineral adalah suatu benda padat yang terdapat di dalam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu, dan mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Sebagian besar pula mineral ini terdapat dalam keadaan padat, akan tetapi dapat juga berada dalam keadaan setengah padat, gas ataupun cair. Mineral padat itu biasanya terdapat dalam bentuk kristal yang agak setangkup, dan yang padat banyak sisanya dibatasi oleh bidang-bidang datar. Bidang-bidang geometrik ini memberikan bangunan tersendiri sifatnya pada mineral yang bersangkutan. Minyak bumi misalnya adalah mineral dalam bentuk cair, sedangkan gas bumi adalah mineral dalam bentuk gas. Sebagian dari mineral dapat juga dilihat dalam bentuk amorf, artinya tidak mempunyai susunan dan bangunan kristal sendiri. Kemudian fungsi dari mineral yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Kemudian fungsi mineral yaitu pertama menjaga keseimbangan cairan.
Kemudian yang kedua, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kemudian akibat kekurangan dari mineral, yaitu menyebabkan kejang, apatis, kehilangan nafsu makan, kemudian dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah. Yaitu air. Air merupakan komponen utama dari tubuh, yaitu sekitar 2/3 ukuran tubuh, yang tersebar di seluruh jaringan sebagai cairan intrasel maupun ekstrasel. Manusia lebih tahan terhadap rasa lapar dibandingkan rasa haus, karena air juga dikenal sebagai anti haus yang merupakan zat gizi. Air berperan penting dalam kehidupan, bahkan semua sistem organ tergantung padanya, seperti darah, enzim, hormon, cairan plasma, serta cairan sel. Selain itu, air mempunyai peran dalam proses pelarutan, penyerapan, pencernaan zat gizi, pembuangan sisa, serta pengaturan keseimbangan mineral, elektrolit, dan suhu tubuh. Itulah sebabnya air penting bagi tubuh untuk hidup sehat. Air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang paling banyak dibandingkan kebutuhan zat gizi lainnya, sehingga air dikategorikan sebagai zat gizi makro bersama karbohidrat, lemak, dan protein. Air juga diperlukan dalam jumlah besar, yaitu sekitar 2000 mili per hari bagi orang dewasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh kekurangan air atau dehidrasi. Kemudian faktor yang menentukan kebutuhan air, yaitu terdapat banyak faktor yang menentukan kebutuhan air, seperti suhu lingkungan, tingkat aktivitas, kemudian fisik, jenis kelamin, kemudian dampak kekurangan dan kelebihan air. Jika kita kekurangan air akan berdampak pada kesehatan, yaitu gangguan menurunnya kemampuan fisik, kemudian psikomotor, dan pada wanita mengalami kelelahan. Oleh karena itu dibutuhkan jumlah air yang optimal untuk berfungsi dalam tubuh. Kemudian apabila tubuh kekurangan air akan berakibat hipovolemia dan dehidrasi. Hipovolemia adalah kondisi terjadi pengurangan volume cairan ekstrasel. Keadaan ini terjadi bila keluaran airnya adalah cairan yang isotonik dan natrium keluar dalam jumlah yang sebanding, sehingga plasma tidak berubah atau kadar natrium plasma tetap normal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.